Saya akan langsung pada praktek, dan harapan saya dalam praktek ini bapak-bapak yang ada semua, bapak-bapak dan ibu-ibu juga terlibat aktif, karena kalau hanya sekedar penyampaian mungkin kurang menangkap dengan bagus, tetapi kalau kita sama-sama melakukan, saya kira itu lebih kita ingat sama-sama, saya kira begitu. Sebelum kita praktek, saya mau perkenalkan alat bahan-bahannya. Pertama, bahan-bahan yang kita gunakan itu M4, lalu gula merah, dan nanti dengan air dicampur, hasilnya nanti menjadi seperti ini. Nah, dosis yang kita gunakan untuk, boleh mungkin ada apa yang bisa bantu? Satu orang ke depan saya, Pak. Seorang saya bisa membantu kita. 1 kilo gula merah dengan 1 liter air. Warna gambar. Oh, apanya? 100 ml M4, 100 Ini kan bapak-bapak, ibu-ibu, satu tutup botol ini setara dengan 20 mili. Ya, 20 cc ya. 20 mili jumlahnya ini satu tutup. Jadi dimasukkan air yang kita butuhkan itu sekitar 50 liter. Kita masukkan 5 tutup botol ini, dicampur nanti dengan gula merah. Ini hasilnya seperti yang Bapak ini. Baik, kita praktek ya. Saya langsung praktek ini. Ada yang bisa pegang? Saya kan. Ada yang bisa bantu saya? Satu kali? Tidak, 5 kali. 5 kali sama dengan 20. Yang lain bisa berdiri, mungkin kita lihat langsung ya. Coba di depan. Saya dilihat. Lima kali Ya. Sekarang gula merah. Yang ini gula merah, Pak ya. Ini larutan gula merah. Kalau yang sekarang ini, Pak, tetes tebu namanya. Kalau bisa dapatkan tetes tebu seperti ini, maksudnya saya kecap begini. Tapi kalau tidak ada tetes tebu, penggantinya adalah gula merah. kalau tetes tebu tidak ada. Sebagai penggantinya gula merah. Jadi kalau tidak ada gula merah, Pak, bisa gula pasir ya? Bisa, Pak. Bisa. Gula merah banyak. Fungsi dari gula ini untuk menghidupkan bakteri. Iya. Jadi M4 ini kan sebenarnya ini adalah bakteri di dalam yang masih tidur. Ini bakteri yang masih tidur, sehingga untuk menghidupkan bakteri yang dibutuhkan nantinya ini kita menggunakan gula merah untuk menghidupkan. Nah, air campurannya ini dalam 5 tutup botol tadi ini dicampur dengan gula merah, itu campurannya 1 liter air untuk menghasilkan nanti seperti ini jadinya, Pak. Ini yang sudah jadi ya. Oh iya. Hanya untuk dipraktekkan saja. 1 liter itu. Jadi manis-manis ya. Sini. Dua manis juga boleh. Ya. Liter itu. Oke. Bapak-bapak, tutup aja. Silakan ditutup. Setelah dibuat dicampur dengan 1 liter air, ini disimpan, Pak. Didiamkan paling cepat 24 jam. 1 hari. Iya. Baru bisa digunakan. Paling cepat ya, bisa lebih dari itu, lebih bagus lagi. Nah, hasilnya menjadi seperti ini. Iya, aromanya, ya tentu aromanya berbeda. Ada manis-manisnya. Nah, seperti itu. Nah, berikut setelah kita dapatkan air ini dalam 24 jam, ini dicampurkan dalam 1 liter ini dicampurkan ke dalam air sebanyak 50 liter air. Jadi 1 liter ini perbandingannya 50 liter air.
Gitu. Silakan Pak, dicampur, dibagi dua Pak. Bapak-bapak yang lain, saya ada permintaan kalau bisa kita sama-sama buka-buka ini. Kita cabai. Ini tidak perlu dicacah kayaknya karena. Bapak-bapak, mengapa kemudian ini perlu kita cabik-cabik, kita kasih kecil? Ini dikasih kecil-kecil supaya mudah nanti diaduk. Pertama mudah diaduk juga nanti karena sifatnya dalam proses fermentasi nanti sifatnya hampa udara, makanya kita perlu kasih kecil-kecil supaya nanti kepadatannya udaranya diminimalisir di dalam fermentasi nanti. Bisa dicabik-cabik Pak saja, tidak usah diparang gitu. Bisa dicabik saja. Iya. Itu dari limbah jagung yang dicabik-cabik. Jadi segala yang sesuatu ada di sekitar kita dari alam, limbah-limbah alam itu bisa kita gunakan untuk sebagai bahan dalam pembuatan pupuk kompos. Nah kalau sebenarnya di dalam keseharian kita pupuk kompos ini selalu ada, tetapi prosesnya itu lama, bisa sampai puluhan tahun. Nah kita lakukan ini supaya bisa mempercepat proses pengomposan. Nah kita lakukan fermentasi supaya cepat pengomposan. Nah seperti ini, makanya bahan-bahan apapun bisa dilakukan. Bahan-bahan selain ini, bahan-bahan dari limbah tanaman seperti ampas sawit ini, kita juga bisa ditambahkan dengan kotoran kandang. Kotoran kandang itu kita bisa gunakan juga sebagai salah satu bahan utama dalam pembuatan kompos. Lalu kita gunakan juga sekam, ada sekam bakar, boleh juga sekam biasa. Masing-masing punya manfaat untuk mendapatkan kandungan yang dibutuhkan pada tanah dan tanaman kita. Ayo man. Ini diangkat keluar dulu ya. Bawangnya. Apa kandungan-kandungan yang dibutuhkan oleh tanaman itu seperti KCl, NP, dan K itu semuanya bisa didapatkan melalui proses pengomposan. Nah kita tetap butuhkan cangkul dan butuhkan garpu untuk mengaduk tentunya. Karena kan sifatnya cara kerjanya ini adukannya seperti aduk semen saja. Nah setelah ini tadi ini sudah diaduk ya? Sudah, sudah diaduk. Baik. Mungkin sudah begitu saja Pak. Kita tumpul ke sana dulu. Ya. Oke. Sedikit demi sedikit supaya nantinya bisa tercampur dengan bagus. Ya, silakan Pak diambil bahan-bahannya, kita tuang di samping. Ya, untuk informasi juga kotoran kambing. Kotoran kelinci juga boleh. Saat ini kita gunakan ayam. Iya, feses dari ayam ya. Sudah kering ya? Iya. Ya, sedapat mungkin diupayakan kotoran yang digunakan itu dalam kondisi sudah kering. Karena kalau basah gasnya masih ada dan bakteri di situ yang merugikan itu masih ada dalam kotoran. Sehingga kita pakai kotoran yang sudah kering. Taiwan juga bisa. Sudah nambulan lebih bagus juga. Sudah nambulan diaduk sedikit-sedikit Pak ya, dicari sedikit-sedikit aja Pak ya. Ya, campur sekam. Bapak-bapak perhatikan Pak ya. Ini kita campur aja, campur Pak, campur satu-satu. Semua aja Pak. Ya, sambil Bapak-bapak tolong ini tidak disiram Pak ya. Iya. Tidak disiram tapi dipercik. Jadi Bapak-bapak bisa tolong mungkin ambil. Tidak ada gayung Pak Ketua? Ada. Di sana saya pakai gayung. Ya, ini juga. Ya. Saya pakai timah saja. Ya, ini juga. Nggak ada sebentar Pak. Nah, Jadi bertahap nanti Bagaimana tidak robek selalu terus.
Ya, sudah dibakar. Bisa pakai yang sudah dibakar, campur dengan yang belum dibakar. Wah, ini macam campur semen sudah ini. Tapi jangan disiram. Bagus nih dipakai. Ya, bisa dicampur tanduk, Pak. Ya. Bunga terus dipikir ibu ini. Sumur tuh bunga aku kalau kasih. Sudah jadi. Iya. Apa saja Pak ya, tidak harus terfokus pada limbah sawit, apa saja itu tanaman kita. Tapi yang paling ada di sekitar kita yang mudah digunakan, ya itu. Jadi prinsipnya memang memanfaatkan alam sekitar. Jadi kita air Pak, bisa Pak, tolong Pak, yang lain bisa sama-sama bantu siram. Silahkan, Pak. Kita siram Pak ya. Dipercik-percik airnya. Boleh sambil bertanya sedikit Pak? Oh silakan Pak sambil bertanya. Soal ukuran ini Pak, dari 50 liter air yang sudah dicampur dengan barang fermentasi tadi, air fermentasi tadi, ini kira-kira berapa karung dibutuhkan ini Pak, janjang kosongnya? Secukupnya Pak, disesuaikan dengan jumlah bahan baku lainnya. Iya, disesuaikan. Jadi dia satu-satu semua Pak. Oh, satu-satu. Iya. Makanya kemarin saya tanya kemarin Pak di bawah, saya bilang Pak begini. Nah, sekarang kan dia keluarnya begini, jadi susah di sini orang Malaysia. Sebab begini, misalnya orang Malaysia misalnya susah, coba cari alternatif lain. Ini nanti kita coba bandingkan antara orang Malaysia. Misalnya ayam apa saja. Tapi Ada tulang karena dia buat dari kotoran ayam, bagus katanya. Bilang, coba nih Badi, buat perbandingan, maksud saya kotoran walet tadi ambil, kemudian kotoran ayam, nanti kita coba bandingkan Pak, dua ini, maksudnya buat 2 sampel untuk saya, kemudian saya uji lab, mana-mana yang maksudnya kalau memang sama-sama ya tergantung maksudnya kalau mana yang memungkinkan untuk kita gunakan itu. Tapi kalau untuk penggunaan Pak, ini di bawah, ini sudah dipakai teman-teman di sini. Alhamdulillah hasilnya luar biasa Pak. Makanya saya bilang alangkah ruginya kita di sini kalau kita melihat-lihat saja misalnya tandai sawitnya kita di sana terbuang percuma Pak, jadi limbah terus kita tidak manfaatkan. Kita bayangkan Pak. Iya. Pokoknya NPK-nya Pak semua. Kemarin N-nya Pak saya. Dapat Pak. Kayak 3 Pak, kita kombinasi 3 ini. Kotoran walet, kemudian bambu utama ini kan ada. Yang bagian lagi Pak, bagian lagi Pak. Iya di hutan. Kalau itu kalau kotoran itu paling Supaya kan dia tercampur dulu dia Pak ya. Supaya bisa dipakai. aturannya. Kalau dia seperti ini kita tidak bisa tidak secara normal. Seperti kita berberatan. Bagian dia Dari kotoran segar menjadi wilayah sekali lagi. Ukurnya dia Pak, kalau sudah kering bisa diangkat, bisa digunakan Pak. Lagi Maksud saya kalau misalnya dia sudah kering, bisa digunakan dia. Nah, jadi kemarin itu kita di bawah, jadi memang kita sudah diamkan itu, ada sekitar 1 bulan kemarin kita diamkan di bawah itu, baru kita olah. 2 sampai 3 hari Pak, kalau sudah dingin bisa dipakai. Dan ditakutkan ada amonia Pak kalau kayak kotoran ayam ya gasnya. Kemarin kita fermentasi 1 bulan. Jadi ini kan banyak dari kemarin kalau semua saya bincang-bincang saya diskusi coba dimanfaatkan berapa ini anak saya
kalau pencampuran ini kita lihat seperti ini kan, tadinya kita lihat belum homogen atau belum tercampur dengan penuh. Setelah dia diadakan pengadukan 2-3 kali tadi ini, maka ternyata sudah bahwa semua bahan-bahan yang ada di dalam Beda dengan tercampur dengan baik. kemarin kita Jadi kan air yang digunakan tadinya yang 50 liter ini sebagai indikasi bahwa diketahui tingkat kebasahan dari campuran yang sudah tercampur tadi ini bisa secara digenggam. kita caca lagi. Kita genggam Jadi tambah halus. yang hasil campurannya tadi bila diremas dia tidak terbongkar, Pak. Jadi dia seperti ini. Terus indikasi apakah dia airnya tidak kelebihan atau kekurangan bisa dia dari pada saat kita remas, kita lihat pada di sela-sela jari dia sudah ada air tapi dia tidak menetes, tidak mengalir, Pak ya. Jadi ini indikasinya bahwa dia kecukupan airnya sudah cukup. Kalau saya katakan ini sudah bagus. Nah, kemudian setelah datang baru ditutup dengan terpal, upayakan jangan sampai ada udara yang masuk pada saat dicampur, Pak. Dan disimpan selama kurang lebih 1 bulan. Jadi yang di depan kita ini kurang lebih 1 bulan dari hasil yang kemarin fermentasi itu lama dia saat difermentasi. Kalau diperkirakan dia belum cukup dalam 1 bulan. 1 bulan itu bukan berarti dia harus 1 bulan, Pak, tapi kita lihat kondisinya juga. Apakah dia modelnya seperti ini, tidak ada istilahnya dia berjamur, sudah tidak ada bau, Pak, itu bisa dikatakan sudah jadi. Seperti itu. Ya, saya tambahkan Bapak ya, tadi ya sudah disampaikan bahwa ini disimpan selama 1 bulan, tetapi ini bisa juga lebih dari 1 bulan. Nah, tadi sudah disinggung bahwa tergantung dari kondisi atau tekstur, kondisi pupuknya ini. Kalau memang dia tidak berjamur, terus tidak mengeluarkan basa yang terlalu banyak, aroma juga tidak begitu menyengat lagi, seperti itu sudah bisa dikatakan bagus. Nah, tapi kalau tidak, ini masih bisa didiamkan lagi, masih tetap dilanjutkan fermentasinya. Bisa kemarin Pak Suadi sampai 3 bulan, Pak ya. 1 bulan. Ada 3 bulan. Iya, di kantor kami waktu kami buat sampai 3 bulanan untuk membuat karena bahan itu. kotorannya waktu itu saya tai kotoran sapi yang saya gunakan, tapi dia masih baru. Ya, kita kira-kira bagaimana kalau dia masih baru, Pak? Iya. Masih menyengat. Makanya saran kami bagaimana bisa menggunakan jadi berarti dia tidak kotoran harus kering. dia sebulan. Dilihat dari teksturnya juga. Tempat penyimpanan. Nah, menyimpan ini Pak begini. Kalau ini disimpan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Suhadi, kalau sistemnya prinsipnya ini dia hampa udara. Kita tutup dengan terpal, usahakan udara tidak masuk. Jadi dia sistemnya hampa udara. Tetapi pada 3-4 hari itu wajib untuk kita buka kembali untuk dibolak-balik, karena dalam 3-4 hari ini panasnya Pak di atas 50. Jadi iya panas. Jadi cara untuk menghilangkan panasnya ini kita bolak-balik. Baru tetap, tapi jangan lebih dari 15 menit lah untuk bolak-baliknya. Baru kita tutup kembali. Begitu lagi seterusnya. 3-4 hari wajib kita bolak-balik karena untuk mengukur suhu, menstabilkan suhu karena panas. Gitu, Kalau di ember itu, ember besar bisa Pak, dalam tong besar, misalnya kita menggunakan tong besar, silo. Kalau dalam bahasanya kita menggunakan silo. Tetapi kalau tidak ada silo, ya kita pakai begini saja, pakai terpal. Bisa juga Pak, kalau misalnya kita gali tanah, kita bikin lubang, bisa juga pakai itu. Atau bikin bak, bisa juga. Cuman yang dikatakan bikin lubang itu kan pada saat diproses semua campuran yang tadi ini kan dia meresap di dalam lubang. Itu kalau simpelnya itu kelemahan dari itu lubang semua bisa, tapi cuma kadar yang M4 dengan tadi gulanya itu tertentu kalau dia meresap ke sana. Bapak bilang tadi bisa dari tong, itu bisa, tapi yang kami pilih selama ini cuma pakai terpal, karena pada saat dimasukkan dalam tong itu pengadukannya. Coba kita pikir kalau dia dalam tong dibongkar dulu baru. Kalau tong berarti kita tumpah lagi, isi lagi. Tapi kan simpel banget setelah campur. Ya, jadi paling praktis ya. Dan salah satu cirinya kalau dia jadi pas seperti ini, coba kita genggam. Tidak bisa diperhatikan Pak hasil jadinya. Atau kita tutup dulu Pak, ini baru.
hasil dari kompos ini hanya untuk jagung dan sayur-sayuran lain atau bisa juga untuk tanaman sawit? Itu saja pertanyaan. Terima kasih. Jadi kita bisa gunakan untuk sawit ataukah memang hanya untuk Semua jagung? jenis tanaman Pak, tidak terkecuali. Semuanya bisa digunakan. Karena semua jenis tanaman membutuhkan pupuk. Ya. Apa untungnya kan berbeda-beda tanah. Cara ininya, pupuknya, takarannya. Ukuran pakai dalam satu pokoknya. Kalau tanah yang subur, sebenarnya rekomendasi Pak ya, rekomendasi dari Balai Pengkajian itu tanah yang tanah itu biasanya 1 ton per hektar untuk pupuk organik, itu rekomendasi. Tapi kalau dilihat tanahnya kurang subur boleh lebih. Jadi kalau pupuk organik tidak masalah ya Pak, tidak ada namanya keracunan apa namanya, intinya pupuk organik itu tujuannya adalah untuk menyuburkan. Jadi tujuan kita memasukkan bakteri. Tadi teman ya ini pelapukan itu bisa terjadi tapi prosesnya lama. Dengan menggunakan pupuk bakteri ini, selain prosesnya cepat, bakteri ini juga ketika kita memasukkan pupuk ini berarti bakterinya itu sudah ada kan di dalam, mikroorganismenya sudah ada dan masuk ke dalam tanah dan menjadi penyubur tanah sehingga kondisi tanah jadi lebih subur lagi, sehingga ketika itu terjadi air misalnya datang itu akan masuk ke dalam tanah. Jadi ada kemampuan tanah untuk menahan air, menyimpan air, ya, menyerap air. Nah kalau misalnya menggunakan terus pupuk kimia, itu akan mematikan mikroorganisme yang ada di dalam tanah, sehingga ketika mikroorganisme itu mati, berarti tidak ada lagi yang akan menyuburkan tanah seperti itu. Dan akibatnya udara akan sulit masuk ke dalam tanah, air akan sulit masuk ke dalam tanah. Ketika peristiwa itu terjadi, ketergantungan petani, ketergantungan tanaman terhadap pupuk organik itu terhadap pupuk kimia itu sangat besar. Jadi tidak mau petani kalau tidak ada pupuk, aduh susah. Kenapa? Karena tanah sudah kering, tanah sudah sangat miskin akan unsur hara yang ada pada tanaman. Oleh karena itu kita kendalikan ini supaya tanah bisa menjadi sehat kembali. Nah itu kondisi tanah. Tetapi kita ketahui bahwa ketika kita menggunakan organik, bapak-bapak, dampaknya terhadap tanaman kita jauh lebih sehat. Untuk ke sayur-sayuran, kalau bapak-bapak bandingkan itu sayuran menggunakan organik, itu rasanya lebih manis, lebih enak daripada sayur yang biasa dari pasar. Itu kan banyak mengandung pupuk kimia dan pestisida kimia. Saya biasa aplikasikan di rumah tanaman-tanaman itu jauh lebih enak Pak. Dan kalau untuk menghasil buah-buahan ketika sudah dipanen, itu buahnya lebih tahan, tidak mudah rusak, tidak mudah busuk. Nah, itu dari segi mutu dan kualitasnya buah, dan dari segi kesehatannya pasti jauh lebih sehat. Dan kita pun yang mengkonsumsinya pasti jauh lebih sehat. Dan kalau sekarang ini Pak, padi organik itu berkisar berapa kali lipat ya harganya dibanding padi yang biasanya? Kalau saya nggak salah itu hari saya pernah dipamerkan di Bali, yang 1 kilonya itu padi organik itu 100.000. 1 kilo padi organik harganya jauh lebih mahal karena aman dan sehat. Jadi sebelum ditutup dari koordinator mewakili dari Dinas Pertanian, saya secara pribadi dan kemudian dari kemudian wilayah kerja Desa Karate, yaitu selaku binaan pertanian, saya mengucapkan terima kasih banyak kehadiran Bapak Ibu dan partisipasinya hari ini. Dan dari secara pribadi saya, jika ada kata yang kurang berkenan dalam koordinasi yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kata dari saya, sebelum saya alih terkena waktu atau menutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang kepada semua. Salam. Om Swastiastu.
waktu dan tempat moderator untuk kegiatan kita hari ini. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah syukurlah kegiatan kita pada hari ini telah selesai semua dengan kita yaitu Dewan Pengalaman Pengalamannya lantai 2 dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak simpang waktu ambilan tadi baju ini. Terima kasih sudah menonton YouTube channel Damidan 84. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa.